Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik anak-anak, sebelum kita belajar mari kita sama-sama berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi tentang surah Al-Maun ya. Anak-anak perlu ketahui bahwa tujuan pembelajaran surah Al-Maun pada kesempatan ini adalah peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan surah Al-Maun. Perlu diketahui anak-anak semua bahwa surah Al-Maun itu terdiri dari 7 ayat yang kemudian merupakan surat yang ke-107 dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang para pendusta agama. Di antaranya ada 5, satu menghardik anak yatim, yang kedua tidak memberi makan kepada fakir miskin, yang ketiga kemudian melalaikan dalam pelaksanaan sholat, yang keempat berbuat riya, dan yang kelima enggan memberi bantuan. Sebelumnya Bapak akan bertanya kepada anak-anak sekalian, adakah yang tahu siapa anak yatim itu? Ada yang tahu Kak? Anak yatim itu siapa? Ya, baik. Anak yatim itu adalah Ya, Yang tidak diantaranya punya bapak dan ibu. yang tidak punya bapak, betul. Ada lagi? Kemudian yang disayangi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang Rasul sampaikan bahwa Rasulullah berserta anak yatim itu seperti 2 jari kedekatannya nanti di surga. Anak-anak mau dekatnya dengan Rasulullah seperti 2 jari? Mau Mau. Pak. Oleh mau, karena sangat itu mau harus Bapak. senantiasa tenang atau menyayangi anak-anak yatim. Pak Guru akan memberikan video, coba disimak videonya. Baik, akan Bapak simpulkan video tadi yaitu tentang kedua anak yaitu Dina dan Zahra. Dina dan Zahra ini kedatangan seorang adik kecil yang sudah tidak mempunyai ibu. Kemudian dia meminta makan, kemudian memberikan makan kepada anak kecil itu, dan tidak seberapa lama Ananda Zahra ini kehilangan alat tulisnya. Setelah dicari beberapa lama, kemudian tiba-tiba datang seorang anak yang menemukannya dan memberikan alat tulis yang hilang itu. Dari sini, dari video ini dapat disimpulkan bahwa anak yang senantiasa menyayangi anak yatim, memperhatikan anak yatim, akan senantiasa dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surah Al-Maun ini menjelaskan kepada kita agar kita senantiasa menyayangi anak yatim, kemudian harus hormat kepada anak yatim, dan kemudian memberikan bantuan kepada fakir miskin. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, dari mulai penjelasan, kemudian gambar ataupun video yang Bapak sampaikan tadi, Bapak akan tugaskan kepada anak-anak semuanya untuk mengangkat permasalahan yang ada dalam surah Al-Maun. Silakan dibagi kelompok menjadi 3 kelompok untuk diskusi permasalahan apa yang akan diangkat dalam surah Al-Maun ini. Baik, untuk kelompok pertama, Bapak perintahkan kepada Ananda Zainal, kelompok kedua Ananda Wahyudin, kelompok ketiga Ananda Ansar Usman, kelompok keempat kepada Ananda Ahmad Jaya. Silakan untuk didiskusikan permasalahan apa yang akan diangkat dalam surah Al-Maun ini. Bapak kasih Baik waktu 5 Bapak. menit. Baik Pak. Baik Bapak. Bagaimana sudah menemukan permasalahannya? Untuk kelompok pertama yang diangkat permasalahannya tentang apa? Tentang Sudah menyayangi Bapak menyayangi anak menyayangi anak yatim. yatim. Yang kedua tentang orang yang lalai dalam sholat. Baik, kelompok ketiga sudah mengangkat permasalahannya tentang
enggan memberi bantuan. Baik, ketika sudah anak-anak angkat permasalahannya, diambil permasalahan dari surah Al-Maun ini, silakan sekarang anak-anak cari penyelesaian dari permasalahan yang anak-anak tadi diskusikan. Silakan Bapak kasih kesempatan lagi selama 5 menit untuk mencari penyelesaian dari masalah tadi yang kalian semua diskusikan. Silakan untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 didiskusikan tentang penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam surah Al-Maun yang sudah tadi didiskusikan bersama. Apakah sudah selesai? Sudah, Bapak. Baik. Permasalahan yang pertama tadi kelompok 1 tentang menyayangi anak yatim. Berarti penyelesaiannya apa? Tidak menghardik. Tidak Tidak menghardik apa anak lagi? yatim. Ya, yang kedua, tidak berbuat kasar. Kemudian, tidak mengolok-olokkan. Kalau anak yatim. Kemudian, apa lagi? Ada lagi? Tidak berbuat jahil atau jahat. Banyak sekali anak-anak sekalian, ya, permasalahan dan penyelesaian yang terjadi di dalam menyayangi anak yatim ini. Kelompok kedua tadi mengangkat tentang orang yang lalai dalam melaksanakan sholat. Penyelesaiannya berarti apa? Yang pertama diantaranya sholat tepat pada Tepat waktunya. waktunya. Ada lagi yang lain yang kedua penyelesaiannya apa? Kalau dengar azan langsung berangkat ke masjid. Nah itu bagus sekali nah. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Permasalahan yang ketiga tadi kelompok 3 tentang apa? Apa tadi? Berbuat ria ya. Berbuat ria. Penyelesaiannya apa? Iya, Ustaz. Memberikan dengan Tanpa pamrih. ikhlas. Apalagi? Apalagi ada yang lain selain itu penyelesaiannya? Oke, bagus sekali. Semuanya anak-anak hebat. Yang terakhir, yang keempat tadi enggan memberi bantuan. Penyelesaiannya apa? Kita harus saling membantu satu sama lain dengan orang lain, teman, kemudian tetangga, dan lingkungan sekitar. Itu yang kalian harus pahami dari surah Al-Maun ini. Bisa Bapak simpulkan setelah kalian tadi mengangkat masalah dari surah Al-Maun, kemudian mencari penyelesaiannya. Alhamdulillah sudah baik semua, sudah betul semua untuk diskusinya. Kemudian sebelum ditutup Bapak simpulkan bahwa isi surah Al-Maun itu adalah berkaitan dengan orang-orang yang telah mendustakan agama. Di mana ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu tersebut adalah menghardik anak yatim, tidak memberi makan fakir miskin, kemudian lalai dalam melaksanakan sholat, selalu berbuat ria, ingin dipuji orang lain, kemudian yang terakhir adalah enggan memberi bantuan. Jauhkanlah sifat-sifat itu yang ada pada diri anak-anak kalian semua. Baik, untuk selanjutnya nanti Pak Guru akan menugaskan untuk kalian di rumah supaya mempelajari tentang cara penulisan surah Al-Maun lengkap dengan sakalnya sesuai dengan aturan penulisan yang sudah ada di buku kalian semua. Mohon dipelajari supaya nanti di pertemuan yang akan datang Pak Guru sudah bisa memberikan materi yang kalian sudah pelajari sebelumnya di rumah. Baik, barangkali itu yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.